Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, tema kali ini burung murai batu gacor di rumah, jangan dilomba ya. Jangan pernah-pernah melombakan burung yang over gacor saat di rumah. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Merawat murai batu lomba harus hati-hati teman-teman. Selain murai batu di lomba, yang orientasinya adalah lomba, orientasinya adalah kontes, kita tidak boleh memancing-mancing saat di rumah. Meskipun ada yang memancing, yaitu silahkan kembali ke individu masing-masing. Saya hanya mengingatkan, kalau burung murai batu kita mau kerja maksimal, ya jangan dipancing-pancing saat di rumah, apalagi di trek ya, apalagi di trek. Nah, murai batu yang di trek itu sebagian juga ada yang jalan, ya, sebagian ada yang jalan. Tapi saya, eee, di sini share ya, kasih info ke teman-teman bahwa murai batu yang di trek itu resikonya terlalu besar untuk murai batu yang orientasinya kontes atau dilombakan. Kalau teman-teman hanya sekedar untuk rumahan, terus sekedar hanya untuk bunyi-bunyian, ya silakan ya. Tapi untuk murai batu yang ke lapangan, yang murai batu untuk ke lomba, jika teman-teman di lomba pengennya menang, pengennya juara, terus burungnya kerjanya maksimal, bisa bongkar isian ya, ngeluarin materi, maka pengondisian keseharian pun ini sangat mempengaruhi di kinerja saat di lomba. Jadi dari harian itulah ya yang diakumulasikan berpengaruh peran penting pada hari H lomba. Lantas ketika burung murai batu teman-teman gacornya terlaluan atau over gacor, kalau saya menyebutnya itu over gacor saat di rumah, dia mengeluarkan materi, bongkar-bongkar isian tanpa sebab yang jelas, maka sangat disayangkan. Burung murai batu yang tipikal seperti ini meskipun kadang EF-nya diturunkan sekalipun, dia tetap akan gacor. Karena menurut saya ini sudah burung rusak. Karena burung rusak itu memiliki tahapan, rusak ringan, sedang, berat, dan fatal. Nah, burung murai batu yang gacor seperti ini, dia sudah keberat. Burung murai batu yang gacornya nggak karuan, kadang kita kerodong juga dia nggak pengaruh, ya, nggak pengaruh di kerodong pun dia masih gacor. Diturunin EF-nya juga nggak ngaruh, dia masih gacor. Biasanya burung yang seperti ini kalau dilihatkan musuh, dilihatkan murai batu lain, dia akan nyerang. Nah, kalau nyerang, dia ya udah tidak akan, bisa berprestasi. Apalagi kalau kita lombakan, dia tidak akan bisa bekerja. Makanya untuk burung murai batu, kadang sebagian orang ya seneng burungnya gacor gitu. Tapi itu untuk tujuan rumahan, bukan untuk tujuan kontes atau lomba. Karena burung yang tujuannya untuk kontes atau lomba, dia harus benar-benar bisa, membendung luapan emosi dan birahinya, kapan harus dikeluarkan. Nah, inilah tugasnya joki, ya. Tugasnya joki di situ. Kalau saya bilang sih rem, rem dan gasnya itu benar-benar harus, ya saling keterkaitan ya. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, itu tugas perawat, tugas joki, ya, tugas pemilik burung. Jadi kalau murai batu teman-teman merasa kok di rumah gacornya, kalau gacornya masih gacor wajar, kalau pagi hari dikeluarkan, terus dia sesekali buang materi. Tapi kalau sudah kita kondisikan,
kita masukkan ke rumah, dianya lebih tenang. Nah, ini masih wajar, gacornya gacor masih wajar, bukan oge. Kalau yang oge itu di dalam, di luar itu sama aja, burungnya tetap gembrong-gembrong. Nah, karena gembrong-gembrong ini di rumah, tenaganya habis di rumah. Seharusnya tenaganya itu dikeluarkan saat dilombakan. Terkadang hal-hal yang merusak burung murai batu ini, gacor adalah ambisi kita melombakan terlalu sering, terlalu rutin, terus pemberian EF yang tidak konsisten ya, yang selalu berubah-ubah. Banyak hal yang, mencetak murai batu kita untuk gacornya itu kelewat, dalam artian tidak bisa dikendalikan lagi. Padahal untuk seorang penghobi burung yang orientasinya ke kontes, ke lomba itu, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan burung murai batu kita. Bahkan saat di lapangan pun, burung murai batu belum boleh membongkar isian. Tapi ketika kerodong dibuka, dicantolkan ke tiang besi, barulah burung itu mulai bekerja semaksimal mungkin, mulai kerodong dibuka, wis langsung keluar semua materi-materi. Nah, burung-burung seperti inilah yang, diharapkan oleh semua pemain murai batu. Untuk pemain lama yang tahu pasti ndak suka burung murai batu lapangannya gacor di rumah, ndak suka dia, ya. Burung murai batunya bisa gacor di rumah, tapi harus ada pemati. Contohnya disiulin, ya, digebrak sebentar, kalau mau ngetes gitu. Nah, itu udah ke tingkat faktornya itu seberapa, nah dari situ. Jadi untuk burung murai batu yang tanpa sebab kok tiba-tiba dia bunyi terus kayak MP3 mah ini mah ndak usah dibawa ke gantangan burungnya seperti ini, ya. Burung gacor ndak usah dibawa ke gantangan, buang-buang waktu, udah ketebak, udah kebaca ya. Jadi teman-teman kondisikan dulu burungnya kalau masih bisa dikondisikan, kalau tidak bisa ya terpaksa harus diganti. Burung murai batu yang gacor itu ibarat ban itu ban bocor teman-teman ya. Nah, tingkat kebocorannya itu seberapa ya. Nah, itulah kalau tingkat kebocorannya masih bocor halus, masih bisa dipompa ya kan. Terus masih bisa digunakan ya mungkin masih digunakan tapi tidak bisa untuk jangka panjang, dia tetap harus dipompa ulang. Itu sama aja seperti burung murai batu. Jadi kalau burung murai batu yang bannya masih bagus di tekanan tinggi sekalipun dia masih aman ya, untuk itu ya bisa digunakan berulang kali. Sama seperti ban motor ya, ada yang bocornya parah, kalau bocornya parah mau dipompa kayak apa ya tetap keluar. Harus ditempel dulu, harus dikondisikan terlebih dahulu, sama persis lah teman-teman, nggak ada bedanya ya. Itu untuk perumpamaan, agar kita itu mudah untuk memahaminya ya, mudah untuk memahaminya. Jadi, kalau burung murai batu kita gacor, ya nggak usah dilombakan. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.